wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman wartawan sudah sangat membantu untuk memberikan informasi yang tepat, yang baik mengenai protokol kesehatan dan juga surveillance serta program vaksinasi, sehingga hingga saat ini seluruh rakyat Indonesia bisa menjalankan protokol kesehatan dan mengikuti program surveillance dan juga vaksinasi dengan baik. Memang Bapak Presiden juga memesankan berkali-kali bahwa jangan kita lengah. Kita harus terus waspada untuk terus mematuhi dan menjaga disiplin protokol kesehatan, surveillance, dan vaksinasi ini. Sebagai bentuk dari kewaspadaan pemerintah untuk terus memonitor perkembangan mengenai pandemi ini dengan tujuan untuk memproteksi rakyat kita, masyarakat kita, saya ingin menginformasikan perkembangan terbaru dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kementerian Kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seorang pasien N, inisialnya, terkonfirmasi Omikron pada tanggal 15 Desember. Data-datanya juga sudah kami konfirmasikan ke GIS8 dan sudah dikonfirmasikan kembali dari GIS8 bahwa memang data ini adalah data sequencing Omikron. Pasien N ini adalah pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet, kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan WGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember, dan kita lihat bahwa ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi positif adalah positif Omikron adalah 1 orang. Jadi ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang terkonfirmasi positif PCR-nya. 3 data tersebut dikirim ke Balitbangkes untuk kita lakukan uji genome sequencing-nya, dan 1 dari 3 positif Omikron. Yang 2-nya tidak. Ketiga orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk. Kemudian mereka bertiga juga sudah dites PCR kembali, karena tes PCR pertamanya kan tanggal 8 ya. Sudah dites PCR kembali, exit test 3 hari berikutnya, dan tes PCR-nya sudah negatif. Jadi kembali, ada 3 orang pekerja pembersih di Wisma Atlet, tanggal 8 dites PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di genome sequence, tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya. Dari 3 orang ini, 1 adalah Omikron. Yang 2-nya bukan Omikron, dan yang 1 ini sudah kita double check ke GIS8 dan memang terkonfirmasi Omikron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Di luar pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus probable Omikron. Jadi belum pasti Omikron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus, istilahnya SGTF atau S-Gene Target Failure, kita mendeteksi ada 5 kasus yang probable Omikron. 2 kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua warga negara Indonesia ini sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlet. 3 kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Manado dan sekarang sedang diisolasi di karantina Manado. Sekali lagi, 5 orang ini masih sifatnya probable karena baru dites PCR dengan marker khusus, dan
sampel PCR-nya yang positif dari 5 kasus probable ini sudah dikirimkan ke Badan Litbang Kesehatan dan sedang kita run tes genome sequencing-nya. Diharapkan dalam 3 hari ke depan kita sudah bisa mengkonfirmasikan apakah benar ini Omicron atau tidak. Itu yang update terakhir mengenai kasus Omicron. Yang saya sampaikan di sini adalah masyarakat wajib terinformasi, karena ini merupakan kewajiban Kementerian Kesehatan untuk mendisclose informasi ini ke masyarakat. Pesan dari kami adalah tidak usah khawatir, tidak usah panik, tetap kita hidup seperti biasa. Yang paling penting adalah jaga kewaspadaan. Kewaspadaannya apa? Pertama, kewaspadaan dari protokol kesehatan. Jangan kendor, jangan kurang disiplinnya, terutama untuk memakai masker dan menjaga jarak. Memakai masker, menjaga jarak. Pastikan jangan kita terlalu berkerumun di acara dengan banyak orang. Tolong juga dipastikan kurangi perjalanan ke luar negeri yang tidak penting. Sekarang penyebaran Omicron ini memang terbukti sangat cepat. Di Inggris yang tadinya cuma 10-an per hari, naik 100-an per hari, sekarang sudah 70.000 per hari. Lebih tinggi daripada puncaknya kasus yang terjadi di Indonesia pada bulan Juli yang 50.000 per hari. Jadi penularannya sangat cepat. Memang kita ketahui bahwa hospitalization rate-nya sampai sekarang masih rendah. Kalau Delta itu biasanya 20%, ini lebih rendah. Tapi kita tetap harus waspada. Karena 20% dari 100.000 orang, itu sama dengan 2% yang jauh lebih rendah dari 1 juta orang. Ya, jadi tetap penularan yang tinggi, di ujungnya akan bisa memberikan tekanan di rumah sakit. Jadi pesan saya, bagaimana kita menghadapi adanya konfirmasi Omicron pertama di Indonesia ini, tetap tenang, tetap waspada, ingat bahwa nomor 1, protokol kesehatan harus tetap disiplin kita jalankan. Yang nomor 2, surveillance harus terus kita partisipasi. Kalau memang ada yang terkena, kontak eratnya kita harus dites. Kalau kita mau berjalan kemana-mana, kita juga harus dites. Dan yang ketiga, kita harus percepat vaksinasi, terutama untuk para lansia yang ke luar negeri. Pemerintah akan mempersiapkan seluruh infrastrukturnya, rumah sakit, obat-obatan, molnupiravir akan datang insya Allah di akhir tahun ini. Dan sekali lagi teman-teman, tolong liburan ini spend waktunya di dalam negeri. Tidak perlu ke luar negeri. Ya, Indonesia negara yang jauh lebih aman dibandingkan dengan banyak negara lain di luar. Ya, kita jaga keluarga kita jaga tetangga-tetangga kita, dan kita jaga seluruh rakyat Indonesia dengan mengurangi perjalanan ke luar negeri kalau tidak perlu, dan kita jalan-jalan saja di dalam negeri karena relatif kita jauh lebih aman. Pemerintah juga nanti, Kepala BNPB akan menyampaikan tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan di Rumah Sakit Wisma Atlet dan karantina yang ada di Manado. Intinya sekali lagi untuk memastikan bahwa kedatangan varian baru dari luar negeri yang beruntung kita identifikasi di karantina, yang menunjukkan bahwa sistem pertahanan kita atas kedatangan varian di luar negeri ini cukup baik, itu perlu kita perkuat. Jadi wajarlah kalau misalnya memang harus stay 10 hari di karantina. Karena bukan untuk mempersulit orang-orang yang datang, tapi untuk melindungi 270 juta rakyat kita. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak usah panik, tetap hidup seperti normal, patuhi protokol kesehatan, patuhi surveillance, lakukan vaksinasi lebih cepat lagi, dan tidak usah keluar negeri. Mari kita merayakan liburan di dalam negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada Kepala BNPB. Silakan Bapak. Silakan. Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rekan-rekan media sekalian, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Sekali lagi, kami Kasatgas Penanganan COVID-19 menyampaikan kepada masyarakat bahwa informasi dari Bapak Menkes tadi, kita tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tetapi seluruh masyarakat diharapkan disiplin secara kolektif menjalankan kebijakan, khususnya screening kesehatan berlapis bagi pelaku perjalanan internasional. Dalam SE Satgas nomor 25 dan 26 tahun 2021 telah terurai secara rinci dan jelas bahwa para pelaku perjalanan internasional yang berasal dari 11 negara, 10 negara Afrika dan 1 Hong Kong, itu diberlakukan karantina terpusat selama 14 hari. Kemudian di luar negara-negara yang tadi saya sampaikan, ini 10 hari. Nah, kebijakan ini bukan untuk mempersulit atau menambah beban daripada para pelaku perjalanan internasional. Ini sifatnya adalah untuk kewaspadaan dan keamanan kita bersama selaku bangsa. Kemudian para pelaku perjalanan internasional ini diharapkan melaksanakan swab PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian ketika sampai ke Indonesia, hari pertama dilaksanakan entry test, kemudian di hari ke-13 bagi para pelaku perjalanan internasional yang diberlakukan karantina selama 14 hari, dan hari ke-9 bagi para pelaku perjalanan internasional yang diberlakukan karantina secara terpusat selama 10 hari. Kemudian kami juga mengulangi apa yang disampaikan Bapak Menteri Kesehatan tadi. Kami himbau untuk masyarakat Indonesia sebaiknya membatasi atau tidak berpergian ke luar negeri kalau tidak mendesak. Tetapi kalau memang ada yang mendesak seperti masalah kesehatan, kedukaan, atau mungkin dinas, ya yang memang harus melaksanakan perjalanan ke luar negeri, maka tetap agar mematuhi surat edaran Satgas baik yang nomor 25 maupun tahun 2000, nomor 26 tahun 2021. Kemudian yang selanjutnya kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan karantina ini kami siapkan beberapa tempat. Ada Tower 7 yang baru dibuka kaitan dengan penambahan waktu karantina dari 7 menjadi 10 hari, mungkin beberapa hari ini terjadi peningkatan jumlah yang harus dikarantina. Pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet yang Tower 7 khusus untuk karantina bagi PMI. Ditambah lagi Rusun Nagrak yang ada di Cilincing. 2 tempat ini bisa menampung sekitar 4.000 lebih, sehingga mungkin beberapa hari ada penumpukan di satu titik, ini bisa segera terurai dan nanti bisa dilaksanakan secara sesuai ketentuan. Kemudian pesan kami pada saat pelaksanaan karantina tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur, tidak meninggalkan tempat karantina, tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga benar-benar bahwa adanya varian Omikron atau varian apapun, kita sebagai bangsa Indonesia ini betul-betul bisa terbebas dan bisa melewati, khususnya di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 yang akan datang. Mungkin itu tambahan dari kami, mudah-mudahan kita semua bisa terbebas dari varian apapun virus 19 ini dan bisa tetap sehat, bisa tetap semangat, dan tentu saja tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Menkes dan juga Pak Suharyanto. Bapak, kami akan mulai dengan diskusi, tetapi karena banyak sekali pertanyaannya, kami mencoba untuk merangkum poin-poinnya saja supaya sebetulnya itu sudah bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang ditulis oleh teman-teman. Mohon izin kepada Pak Menkes, ada beberapa poin yang sempat saya rangkum. Yang pertama adalah apakah sudah ada transmisi komunitas
Kemudian upaya apa untuk deteksi Omikron di seluruh wilayah Indonesia dan apakah ada potensi lanjutan kasus? Itu terlebih dahulu Pak Menkes, monggo silakan. Jadi sampai sekarang transmisi komunitas belum kita temui, walaupun kita terus melakukan sampling genome sequencing yang lebih ketat. Semua kasus Omicron yang sudah kita konfirmasi 1 dan 5 kasus probable-nya itu terjadi di karantina. Memang untuk kasus Omicron yang terjadi yang diidentifikasi positif di karantina, petugas pembersih ini tidak memiliki history perjalanan luar negeri. Tidak memiliki history perjalanan luar negeri. Tetapi kita belajar dari Hong Kong, memang terjadi juga seperti itu. Jadi karena dia melayani pasien, sehingga akibatnya dia tertular. Nah, orang yang tertular ini kebetulan tinggal di asrama di Wisma Atlet, sehingga kita contain, kita isolasi di asrama. Tapi sampai sekarang belum kita lihat adanya transmisi komunitas. Apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi, karena anyway kan tidak terlalu banyak kasus konfirmasinya kita sehari mungkin 200 sampai 300, kita sudah tingkatkan persentasi yang di WGS dari seluruh kasus konfirmasi yang terjadi. Jadi seluruh kasus konfirmasi yang terjadi, standarnya biasanya 5% yang dilakukan WGS, sekarang rencana kita mau lakukan 10%. Semua kasus konfirmasi kita WGS. Itu yang pertama, supaya kalau ada Omikron kita bisa tahu lebih cepat. Yang kedua, kita menggencarkan penggunaan teknologi reagen PCR SGTF atau S-Gene Target Failure. Karena PCR dengan reagen SGTF ini bisa memberikan seperti marker atau indikasi dini bahwa kalau tes PCR-nya positif, kemungkinan besar Omikron. Karena tes PCR kan kita bisa peroleh hasilnya dalam 4-6 jam. Untuk genome sequencing masih kita butuh sekitar 5-7 hari. Demikian, Bu. Kemudian untuk Bapak Suharyanto, bagaimana update kondisi Wisma Atlet saat ini dan juga apakah ada dispensasi karantina bagi pejabat? Silakan Bapak, monggo. Baik, kami sampaikan mohon izin Pak Menkes, kami Kapusdatin.com BNPB, Bapak Kepala BNPB saat ini sedang menerima mendampingi Pak Wapres di Lumajang. Mungkin untuk pertanyaan KBNPB sementara di hold dulu. Nanti sekiranya Pak Kepala BNPB di akhir kongres tidak bisa kembali, nanti coba kami rekap di bagian akhir. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Kalau gitu kita kembali ke Pak Menkes. Ada satu pertanyaan lagi Pak dari Kompas, menanyakan tentang apakah ada kebutuhan yang semakin meningkat dan berapa stok vaksin saat ini, bagaimana juga strategi distribusinya. Monggo Bapak. Biasanya stok vaksinnya kita sekitar 50 juta dosis. Ya. Itu cukup untuk vaksinasi 5-6 minggu ke depan. Nah, khusus untuk bulan Desember ini, karena kita juga mengantisipasi masalah penganggaran, stok vaksin kita sekarang sudah 110 juta dosis. Jadi cukup untuk 11 sampai 12 minggu ke depan. Cukup untuk 2-3 bulan ke depan. Kita juga banyak sekali menerima donasi dari negara-negara maju untuk vaksin-vaksin Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca, karena mereka sekarang sudah kelebihan vaksin tersebut. Jadi saya harapkan nanti rekan-rekan media bisa mensosialisasikan agar masyarakat segera divaksin, tidak perlu memilih-milih vaksinnya apa. Yang ada divaksin saja dulu. Karena sudah terbukti, begitu kita sudah divaksin, kecil chance-nya kalau terkena varian Omikron, kita masuk rumah sakit, dan sangat-sangat kecil chance-nya kita akan wafat kalau sudah divaksinasi.
Jadi tolong segera percepat vaksinasi, terutama para orang tua kita. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Melihat dari pertanyaan yang ada di dalam chat, beberapa pertanyaan memang banyak untuk BNPB. Mungkin nanti pertanyaan ini akan kami kirimkan ke BNPB, Pak Menteri, dan untuk Bapak sementara sudah tadi kita rangkum dan sudah Bapak jawab. Baik, mohon izin Pak, kalau perkenan sudah kita tuntaskan untuk pertemuan preskon siang ini. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih banyak sudah bisa membuat berita yang positif. Mudah-mudahan kinerja Kemenkes akan diberitakan lebih baik dan lebih baik lagi. Jaga jarak, tetap pakai masker, dan hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Menkes. Terima kasih Bapak.